rata-rata kalau istilahnya ada sekolahnya ini main motor tua ini. Betul. Sekolahnya. Kalau dia nggak sampai 1 udah bosan itu. Kayak anak saya pernah bawa kan, mogok, udah besok bosan kereta apa nih, sering begitu, udah nggak main lagi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Arya Anarko dan tentunya Bang Agus Haidir ya dalam segmen Bisik-Bisik Tribun Medan, bincang sikit-sikit Tapi asik. tapi asik. Bisik-bisik yang tidak berbisik. Jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, Bang Ahmad Bengar Harhab yang biasa disapa Bang Abeng ya. Ya. Jadi Bang Abeng ini kita sedikit ulas profil beliau. Beliau ini adalah dosen bahasa Jerman ya, di Unimed dan juga anggota dari Motor Antik Club Indonesia Chapter Medan. Nah, dan beliau juga ini pengoleksi motor-motor klasik. Nah, ini bicara ngomongin motor nih Bang. Iya. Secara umum nih anak motor lah ya. anak motor atau Tapi anak motor sama geng geng motor, motor sama. itu sama nggak? Jauh beda. Jauh beda. Ah. Jauh beda. Apa kira-kira? Kan sampai hari ini istilah ya. Kalau motor aja istilahnya sama kita kan kereta. Kereta. Iya, kereta. Orang di Medan nih taunya kereta. Jadi kalau geng motor itu dari segi istilah itu memang hari ini jauh beda. Tapi kalau dari segi bahasa, karena udah disebut tadi awak dosen pula di ini kan paksa lagi agak serius sedikit. Ya, geng itu sebenarnya artinya sama aja. Geng itu kelompok. Ya. Kalau dia di kamus tuh geng itu kumpulan beberapa orang. Jadi ada pengajian, ada geng pengajian. Tapi kenapa jadi hari ini artinya itu drastis Jadi negatif. Jadi negatif karena perlakuan orang-orang yang di geng itu. Padahal sebenarnya itu geng motor itu ya kelompok. Ya. Kalau di klub itu kan bahasa asing yang diserap klub. Ya sama dengan geng. Nah, jadi gitu. Nah hari ini karena perlakuan orang-orang yang di kumpulan-kumpulan tadi itu berbeda, makanya klub motor tidak mau menyamakan dirinya dengan geng motor. Kalau di Medan tuh ada beberapa kawan ngatakan geng kereta. Nah sekarang, dulu sempat kita protes itu, beberapa teman-teman pers ya. Jadi tadi seperti yang aku bilang kan, sempat juga dulu, terutama di Tribun ini dipanggil kita untuk komunitas, kita protes dulu. Nah sekarang ketika protes geng itu nggak ada, supaya jauh beda maka sekarang begal motor. Dulu kita protes, karena geng motor tuh kita geng juga. Karena kita kumpulan kan, beberapa anak-anak kereta. Nah dari segi bahasa pun bikers itu kan di Indonesia itu anak kereta kalau di Medan, anak motor. Walaupun itu belum diakui ya, karena kalau ada anak motor ada bapak motor. Motor ya kan? Ada bapak motor. Ya kan gitu. Jadi ada seribu motor. Tapi hari ini disepakatilah itu, karena bahasa Indonesia itu banyak yang belum yang disesuaikan. Kita sekarang hari ini di Medan tuh anak kereta, anak klub kata orang anak klub. Nah geng motor itulah dulu yang kita protes, karena kita juga geng. Tapi kan geng kita ada baksosnya, ada kegiatan-kegiatan amal. Beda kan, kalau kegiatan bukan sekedar kebut-kebutan di jalan. Nah yang geng yang sebelah itulah yang kemarin tuh kebut-kebutan, bacok orang, bacok freestyle, gak senang main tikam. Akhirnya kenal kita, terimbas. Kami protes waktu itu dari segi bahasa. Nah sekarang kita agak lumayan begal motor. Begal pasti bukan geng, bukan klub gitu. Udah pasti rampok. Pasti namanya membegal ya. Kira-kira itu. Jadi dari segi arti dia itu sebenarnya bagus, kumpulan biasalah. Tapi karena dilakukan seperti ini, akhirnya kami pun kena. Terutama yang fatal tuh kami di klub motor klasik itu kan susunya besar-besar. Yang sekecil-kecilnya pun, kalau paling kecil pun cc-nya itu di klasik itu peka kita lihat namanya. Budek ya. Pasti budek. Walaupun 50 cc pasti peka. Kalau jalan tuh nggak bisa dikecilin pun nggak bisa suaranya. Ya. Begitu lewat di gang geng kata orang. Begal. Nah, itu akhirnya kena lah kita. Nah, padahal ya gimana kan mau motornya, keretanya itu ya udah memang dari segi nggak bisa pelan, nggak ada lagi istilah itu. Kalau pelan dia gym gitu kan. Nah, teman kadang-kadang kita harus malu juga karena itu tadi ada beberapa orang yang membuat jelek nama arti geng itu, akhirnya ya sudahlah
bagaimana kita tetap bertahan sampai hari ini itu kalau boleh bahasnya kami tetap bertahan. Yang penting kegiatan kita itu tetap beda dengan begal tadi itu atau geng motor yang negatif tadi itu. Kita punya kegiatan touring positif, touring pakai helm. Pernah ada salah sangka gitu nggak, Bang? Oh sering, bukan pernah lagi. Hampir hari ini juga sering. Tadi aku kemari juga ditengok-tengok. Mau ngerampok Ya, kan? Ini kepala geng. Aku bawa 500 cc itu, ya kan? Iya. Ya pasti kuat suaranya, nggak bisa dikecil-kecilin. Mau dipelanin mati ya digeber-geber lagi. Jadi kalau ada kereta di lampu merah nih, saya kayak kami ya, itu bukan mau anggar sebenarnya. Karena kalau nggak digeber mati dia. Karena kan sisinya besar. Itu harus ini ya. Harus dipancing itu. Nah, itu jadi pertanyaan orang-orang juga Itu. nih Bang Abeng. Jadi di jalan itu orang-orang klub motor itu menggeber motor bukan tujuan mau Iya, itu. petentengan. Bukan Enggak, petentengan, bukan. Karena memang kalau nggak digeber dia mati, Mati. gitu ya. Jadi yang Sisinya sekecil besar. sekalipun, terutama kita yang klasik kan. Klasik itu kan rata-rata yang usianya 50 tahunan tuh. Keretanya itu udah 50 tahun. Kalian aja mungkin tadi mana waktu itu, ya kan? Ini yang aku Masih bawa jalan ini, ngawang. yang aku bawa ini tahun 48 ya. Apa itu? Keretanya? Apa, Bang? Jadi Dibuat BSA. tahun BSA ini. Oh, BSA. Tahun 48. Waktu perang dunia itu dia ikut. Kita aja nggak tahu waktu itu di mana, 48. Perang dunia kedua tuh ya. Jadi Perang dunia kedua. kalau nggak digeber dia mati. Cuma gampang membedakannya. Kalau kita klub motor, kita pakai identitas. Nah beberapa memang yang sedang kita yang masih muda-muda ini, ada memang yang nggak pakai helm, namanya Purio. Ada seragamnya tuh biasa, Bang. ada. Seragam. Kalau kita mau begal orang pakai seragam kan orang gila. Ya. Misalnya nih aku nih tadi kemarin mau anggar, aku geber kalian di belakang, gitu kan, di sebelah aku pakai ini, ya bodoh lah, dicap orang, wah ini klubnya ini, nampak kan? Tapi Kita- beda kayak di apa ya, Bang? Kalau kayak di luar negeri itu kan ada juga yang pakai apa tuh? Kayak apa? Hells Angels. Hells Angels, Nah, ya. Jadi itu gimana? itu salah satu klub paling besar. Paling besar di dunia. Sekarang tuh ada namanya Satu Satu Darah. Darah. Kalau di Rusia. Dan itu yang saya bilang tadi. Perkembangan di luar negeri itu kan cepat. Nah, mereka memang justru ada klub yang tadi disebut, tapi saya nggak berani juga ya, karena mereka memang kelihatan tuh yang anarkisnya kalau di YouTube itu. Tapi mereka punya kegiatan sosial sebenarnya. Di balik itu ada Di balik kegiatan itu ada sosial. Oknum lah ya. Oknumnya agak oknum seperti lah ya. itu. Sama itu kayak kita juga, tapi mungkin karena mereka itu besar, jadi seperti itu dan pakai atribut memang. Karena waktu itu kan itu panjang sejarahnya. Kalau Highlanders itu memang supaya antar klub gitu. Jadi ya memang dipakainya identitas supaya nampak klub dia yang lebih hebat. Nah tapi untuk hari ini di Medan, aku pikir membedakan yang orang-orang yang komunitas atau anak kereta yang apa itu pasti yang punya identitas. Aku mau tanya lah begal yang kita sebut tadi itu mana yang pakai identitas. Kalau enggak ya gampang aparat ngambil, ya kan? Kan ini kan harus dilacak dulu keberadaannya kayak gitu. Nah itu satu sisi itu. Jadi mungkin dengan acara ini yang kesekian kali lah bahwa sebenarnya klub motor atau anak motor yang bagus itu bisa dilihat tuh yang tertib tadi kita punya aturan main. Kita punya pengurusan. Kita ada ketuanya. Kayak kami di Maci itu Medan itu chapter ke-63 dari 68 se-Indonesia. Se-Indonesia, ya. Berpusat dulu di Magelang, sekarang di Jakarta. Kalau kita macam-macam belum nyampe yang di sana, yang di Medan itu udah negor gitu. Sini ada pengurusnya. Pengurus Medan ini ada pengurus Sumatera gitu. Bisa diketegor Sumatera. Lah kalau aku macam-macam misalnya itu kan Bisa langsung bisa di ini gitu loh. Makanya kita nggak berani macam. Cuman itu tadi, kenapa bisa disamakan? Karena marwahnya anak kereta itu kan kereta itu identitas dia. Kebetulan kami itu tadi yang besar suaranya. Itu tadi. Ya yang beda itu di agenda kegiatan sama keorganisasiannya. Bahkan yang klub kampung sekalipun, nah itu kalau bahasanya anak klub kampung lah, yang masih muda-muda tuh kan 5 orang kau kereta kau apa? Ayo kita buat klub Mio lah, karena punya Mio semua dia. Nah, dibuatnya lah klub komunitas Mio Ganteng se-Medan. Bisa hari ini 5 orang aja, buat dia. Nongkrong dia di situ. Ayo kita pakai baju, buat baju, bisa dibuat. Itu yang sekecil apapun itu kan. Walaupun 5 orang kan dia atur dia, gitu. Apalagi yang komunitas besar kayak kita yang ada afiliasi dari pusat, kan bisa sembarangan gitu. Makanya kita protes waktu itu, kok disamakan kita geng itu gitu. Nah hari ini itu aja,
menandakan bahwa kami bukan begal atau geng yang negatif, kami punya identitas. Tuh bos. Nah, identitas kami ini, kita punya KTA. Kan gitu. Nah, memang masalah safety riding itu yang kadang-kadang perlu proses. Jadi mungkin kalau sekali lagi kalau ada yang kayak kami itu ke arah begal motor tuh gampang lah, tinggal lihat Gampang carinya. gampang carinya. Kalau aparat mau hukum kita itu nggak sampai 1 kali 24 jam bisa dicari itu. Nah, tapi kalau yang tadi yang negatif itu kan kalau dia berbuat sesuatu aja kriminal waktu rame-rame kan perlu 2 kali 24 jam juga. Bahkan sampai hari ini ada yang nggak tangkap. Kan gitu kan. Nah, kira-kira itulah mungkin. Jadi kayaknya tadi abang keretanya apa? BSA ya? Ya ini kita bawa BSA. Itu kereta keberapa? Abang punya? Aduh. Banyak berarti nih. Kalau 1, 2 kan langsung bilang 1, 2, 3 gitu ya. Kebetulan aku main kereta dari bapak ya. Bapakku dulu juga main. Jadi yang paling nampak tuh ketika kuliah. Di situ aku udah mulai kuliah suka yang klasik-klasik. Mulai dari Jepangan klasik, Jepang klasik. Kalau orang sekarang kan taunya Astuti gitu. Yeah. Wah, tuh aku udah punya lu waktu masih Astrea 73 Astuti ya. Ya. klasik itu. Ya. Kalau yang sekarang ini yang kesekian ya. Nah kebetulan di komunitas kita ini kan yang klasik Eropa ya. Kami yang klasik Eropa. Jadi motor anti klub Indonesia nggak apa-apa lah promosi. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Soalnya ini bukan perusahaan. Nanti endorse marah bulan. Bebas aja sini. Kita ini yang Eropa klasik. Eropa Jadi ada tingkatannya, bukan Jepang klasik. Yang tadi itu Astuti itu Jepang. Kita punya Eropa klasik. Jadi buatan dari benua Eropa. Non Amerika itu. Di Harley itu Amerika. Triumph. Triumph itu Inggris. Triumph Itu Inggris. Oh, ini masuk. Ini masuk kemarin. Jadi non Amerika dan Asia. Jadi dia benua Eropa. Kebetulan aku suka yang 2 tak sebenarnya. Jadi di klub itu ada kawan-kawan yang punya aliran-aliran. Kalau istilahnya ada mazhab-mazhab. Agama Islam ada yang Muhammadiyah. Di kereta juga itu. Aku kebetulan yang aliran yang suka yang 2 tak. Beda ya. Teman-teman ada yang 4 tak. Ada yang sukanya dari benua Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Tengah. Kita bedanya 3 itu. Eropa Barat itu lah Inggris, itu buatan Inggris, buatan Belanda, Jerman. Jerman itu tengah. Jerman itu Eropa Tengah. Eropa Timur itu yang dulu namanya ada Cekoslovakia, Rusia itu masuk ke Jerman, ke Eropa Timur. Nah, tadi Triumph itu Inggris. Sekarang tuh kan Inggrisan. Nah, kalau kita ada Inggris, itu termasuk BSA yang kita bawa nih. Dibuat dari Inggris. Birmingham Small Arm. Kalau orang Medan bilang becak siantar istri. Nah, tipikal itulah yang kita kumpulkan di kami di Maci untuk saling sharing. Kenapa? Kan syarat klasik di kita itu pakai aturan pariwisata. Ada masalah aku lupa ya. PP 12 pariwisata itu di kriteria klasik itu dia umur 50 tahunan. Dibuat tahun 50 tahun umurnya itu. Jadi kalau ini 2020 hitunglah 50 tahun ke bawah. Nah itu. Nah, jadi itu yang kita kumpulkan, kita sharing lah. Karena mekaniknya beda, nggak bisa kalau main tunggal. Beda sama komunitas yang kecil-kecil yang lain yang pabrikan. Dia rusak tinggal ke showroom. Kami kemana? Harus ke Inggris, ya nggak mungkin. Onderdilnya pun susah ya. Orang Inggris sendiri udah nggak tahu lagi betul. Loh, pernah loh? Nggak paham ya. Ya. Bahkan aku di jurusan bahasa asing nih. Ya. Jerman, Belanda, Inggris tuh datang kan jadi tamu di kerjaan, ku bawa, dia sendiri bingung. Kayak Jerman aja nah. Loh, ini dari negara kau loh, aku bilang. Ya karena kan tahun 61. Dia aja yang lahirnya tahun berapa gitu kan. Dia sih nggak yakin bahwa kok bisa sampai sini. Nah, itulah. Nah, kita punya itu yang membanggakan di kami, makanya kita suka itu. Karena sebagai aset, sebagai ciri khas dan punya banyak keunikan-keunikan. Tadi. Jadi kalau rusak itu gimana? Kita sharing. Buat sendiri atau gimana? Iya, kita ada beberapa cara. Kanibal. Onderdilnya Berdua di kanibal semua. Maksudnya itu gimana? Kanibal. Kanibal lah.
Apa yang Carnival kan cocok di situ? makan orang lah ya kalau itu yang kita tahu itu carnival makan orang. Kalau di kereta itu apa gitu. Istilahnya di Carnival itu diambil dari spare part lain. Oh, gitu. Mulai dari spare part mobil, Oh, mobil bisa ya ya? bisa masuk ke situ. Bisa Ya kan pistonnya besar Besar ya pistonnya, oh iya. Nggak bisa kereta yang lain. Tapi rata-rata kalau di Maci ini dari mobil. Nah, beberapa ini besar. Nggak ada juga dibuat, dicor lah, di macam lah. Jadi paling kreatif di komunitas kereta klasik. Mulai dari segi buka, masang, betuli sampai masang lagi. Makanya kita perlu komunitas. Nah, kalau sendiri ya bengong sendiri kan. Ya, susah. Walaupun ada YouTube kan, buka-buka YouTube itu. Tapi kalau nggak dipraktikin bisa. Nah, dengan adanya komunitas ini, ya cuman kau kereta kau harus gini-gini. Oh itu aku begini-begini kan. Ya, seri. Dah. Jadi ada ilmu baru. Ada ilmu kita baru. dapat. Nah, selain mekaniknya juga ini kita juga bisa apa? Makanya sampai sekarang kita bertahan. Makanya sampai 68 chapter kan di Indonesia Maci itu ada. Mau Maci mana? Itu ada. Maci Lampung, Jawa apalagi. Maci Makassar ada. Maci Hampir tiap kota besar loh. Iya, hampir tiap rata-rata diketentukan 68. 68. Ke provinsinya 33. Iya. Nah, yang kecil-kecilnya itu kayak di Sumatera ini di Medan aja kita ada di Binjai, ada di Siantar. Jadi kawan-kawan becak Siantar itu berhimpun di Maci Siantar. Siantar. Nah, itu chapternya. Nah, di sana yang hebat, kenapa? Tukang becaknya ada. Jadi di sana ada divisi becak namanya. Nah, di sini enggak. Divisi becak. Kita di sini dikeren-keren kan, sespan. Setcar yang roda 3. Oh, yang roda 3 ya. Oh, sana kan roda 3 juga tapi dibuat untuk publik. Transportasi. Transport. Padahal itu kalau di Sespan ratusan juta loh harga. Oh, bukan kecil itu untuk harga mobil yang saya bawa ini 1 Avanza itu sekarang pasarannya. Gitu loh. Nah, jadi apa namanya? Kehususan dari klasik itu yang membuat kita akhirnya bertahan sekali dan harus kumpul. Kalau enggak itu tadi dari segi perawatan, dari segi pengalaman teman-teman yang baru main, bahkan yang muda-muda sekalipun itu kalau nggak didampingi juga rata-rata kalau istilahnya ada sekolahnya nih main motor tua nih. Betul. Sekolahnya. Kalau dia nggak sampai 1 udah bosan itu. Kayak anak saya pernah bawa kan, mogok, udah besok bosan kereta apa nih, istilahnya begitu. Udah nggak main lagi. Kalau main motor tua wajib mogok. Nggak ada cerita itu. Harus siap mental. Siap mental, nggak ada berhenti mental di jalan. Weh, enceng. Nah, kita justru mogok itu jadi tempat show of force. Kalau orang mogok malu kan? Iya. Tapi mogok kalau Ini mogok bangga ya? Bangga. Parkir kan di situ. Kereta apa nih? Orang pun suruh. Pak, kita kan nunggu mekanik nih. Iya. Biasa bang lagi. Oh, ini kan bangga kita. Iya. Foto lagi orang di situ. Padahal mogok ya. Foto. Boleh foto. Ya kita pernah loh, polisi. Ya datang dia. Wah, kacaunya, tangkap ini. Dia nengok. Dia mau mogok foto di situ. Mogok. Dia pun suruh ya. Rupanya dia punya nostalgia dulu dengan kereta itu. Aku dulu diantar bapak. Ayahnya punya ya. Jual. Nggak nanya STNK. Nggak ada. Coba kan punya Adi tanya. Iya, Ini kenapa di sini? Enggak curiga kan. Itu salah satu kekhususan apa keunikan di kereta tua ini. Mogok aja sombong. Mogok aja sombong. Mogok aja sok. Itu dia. Mogok aja sok orang. Apalagi nggak mogok. Istri saya juga begitu. Iya. Pernah satu kali aku putus rantai. Nggak bisa diakal-akalin lah, namanya rantingnya harus diganti. Telepon istri, coba angkat. Waktu itu aja CB waktu itu. CB itu kan Jepang ya. Iya. Dah, dialah datang. Kebetulan anak-anak nggak ada. Udah kau naik sini aku step. Kita seorang itu bini. Gitu lampu merah. Ditengok orang kan, dia gini kan. Lampu merah kan nunggu step. Ih, kak apa ini? Apa kata bini? Ngeri ya, mogok ini tanya. Iya. Itu istriku udah berapa kali. Ya. Itulah biar tahu. Mogok aja sok, cuman ada di kereta tua ini. Coba kalian. Mogok malu kan? Malu. Di sorongnya malu. Dia tidak bakar. Ada mances ya. Iya. Iya. Kalau kita enggak. Bahkan bangkainya sekalipun punya harga. Hah? Makin tua makin Makin dicari tua kan? makin harga. Makin busuk makin harga.
Coba kereta sekarang, beli 20-30 juta. Jual 5 juta kali. Iya, jatuh. Belum kena leasingnya lagi, hitung-hitung. Kereta tua, biar aja dari situ. Saya nih, buntu nih, nggak ada uang nih. Mekanik nggak ada. Pening lah lagi, apalagi kayak corona nih ya kan. Mau duit umpamanya. Biar dari situ. Udah posting aja sih. Nah, memang ini sih harus, apalah, dipublikasikan. Ada harga. Yaitu dia nggak aktif, nggak hidup, sekian berapa, 5 tahun, pajak nggak ada. Dia punya harga. Wah, ngeri kan? Jadi istilahnya mogok pun sok, mati bangke pun bangga. Karena ada harga ya. Tapi ada harga kan, istilahnya kan ada modalnya juga, Bang. Betul. Itu kalau orang Itu ada di kalangan para modifikator lah ini. Iya, custom. Kalau Minum dulu ya. Ya, silakan. Kalau untuk membangun satu mobil itu limitnya nggak ada, no limit. Jadi berapapun, wah, yang penting sampai jadi. Mau sampai satu sepeda motor seharga Panza nggak peduli, penting jadi. Itu benar nggak? Jadi Para modifikator sejati. kalau persen itu 1000% betul. Kenapa balik ke tadi itu? Fungsi hobi itu kan nggak bisa dihitung dengan harga. Iya. Hobi itu kan salah satunya bukan kita nilai dari harga, tapi ada Kepuasan. bukan dari Kepuasan tersendiri, kepuasan. ya. Salah satu yang dihargai selain finansial itu kepuasan, ketenangan batin kan gitu ya. Ya. Kenapa kita ketenangan batin? Tenang loh dengan kereta itu, puas. Apalagi orang yang punya uang, kan gitu. Iya. Punya uang kayak tadi yang dibilang abang ini. Ya nggak punya uang dia rela loh mempertahankan itu utang-utang supaya jadi. Kan gitu kira-kira. Nah, jadi gini, kereta tua ini kan hobi mahal lah kalau kita bilang. Aku kasih petik mahal. Finansial aja unlimited price. Nggak bisa kita hitung. Kalian punya kereta ini, tahun berapa itu? Kita bisa kasih kisaran harganya. Wah mahal, oh murah. Itu kalau kereta sekarang. Kalau kereta yang kayak kita itu, kita nggak bisa hitung. Busuk sekalipun nggak bisa. Berapa harganya nggak bisa. Ada bahasa Medan tuh, sur-suran. Iya. Itulah bentuk kepuasan yang diartikan. Akhirnya harganya tenang. Tapi bisa juga lebih murah. Nah, kita pernah hunting ini kereta. Itu kereta udah di zaman Belanda memang. Yang punya juga udah pensiunan. Ya, dia udah capek ditawar orang. 100 juta, capek dah. Dan dia nggak mau. Kebetulan dia pensiunan dan punya uang. Ya kan? Jadi Itu lebih kau susah lagi tuh ya. bisa bayar, bisa beli. Coba bayangkan. Ada dulu orang udah bawa uang itu 100 juta. Punya kau ada? Mari ku bayarin. Pening kita. Apa karena pensiunan kan? Itu kalau di sini biasanya pensiunan perkebunan. Orang kebun ya. Mantan-mantan bendahara itu kan pensiun kan punya uang banyak. Dan itu yang mengkoleksi biasanya. Tapi bisa sebaliknya, bahkan gratis. Nah itu. Asal ada triknya. Nah, itu kita pernah dengan kawan-kawan. Ada info nih, informan nih. Di sana ada. Lacak lah. Itu siapa? Tipikal lagi gini. Oh gini, dia suka kopi itu. Datang. Assalamualaikum Pak, bawa kopi. Apa itu klien? Kalau klien mau nawar kereta, jangan di sini. Udah digas itu. Wah, coba. Udah dibuat kembun lah. Kawan yang bawa uang pun, aduh, enggak mau sowan aja, mau tanya-tanya, pura-pura lah kan, ngaku-ngaku wartawan, paling datang ke sana, yang tadinya itu udah sampai ratusan juta. Nah, itu dari segi apa namanya, hunting, berburu. Tadi tuh, wah rasanya, wah bangga kali. Padahal kita punya pun belum tentu bisa kita hidupkan, tapi udah pindah lah barang tuh ke rumah kan, dipajang tuh bangga. Berhasil gue beli. Begitu ditelepon bapak tuh kedua kan, masih situ kereta gue. Ngedrop apa? Mas kok jual ya? Kan gitu. Nah, itu dari segi hunting. Ada istilah mistik. Ya mistik tuh tahu? Mistik tuh Jadi gini, ada buatan Rusia dulu, namanya Ural. Ural. Ya, itu yang punya memang Ural, ya? pensiunan tentara, Ural. Sisinya besar tuh. Wah, sangat klasik ya. Besinya itu bukan besi sekarang tuh. Besinya itu dulu justru dibuat keris. Jadi zaman dulu nggak ada besi. Itu ya. Besi kereta itu Bahan dijadikan itu ya, keris. jadi keris ya.
saking kuat Kuatnya. dan punya Aduh. mutu. Jadi empu-empu pembawa keris itu berburu kereta itu untuk dijadikan keris. Kan keris tau lah sekarang ini kan, apalagi zaman dulu kan mistik. Nah kita pernah kejadian begitu, udah dapat berita ini, yang punya sudah meninggal. Dan maaf ya, meninggalnya nggak enak gitu, bunuh diri. Yang punya. Nah ini generasi keberapa lah yang punya itu, kita dapat berita. Bang kita gini-gini, oh datang kalian ambil. Berapa bang? Udahlah, pokoknya kalian bisa ambil aja. Kami senang lah kan. Betul bang, pokoknya datang kalian bisa kalian ambil aja keretaku itu dari rumah opung aku itu. Ya. Udahlah, senang. Rupanya gitu, udah berapa kali orang mau nawar kereta itu, nggak ada yang bisa keluarkan kereta itu dari gudang itu. Mistiknya begitu. Karena yang punya ini memang dulu penggemar keris pula waktu itu, zaman-zaman dulu kan. Pensiunan, matinya bunuh diri, ditaruh di gudang yang memang apa? Ya, tau lah di kampung kan, Iya. di kebun-kebun itu. Berat memang tuh. Berat. Jadi Hantu keris wah, sama hantu yang penting jangan ada apa-apa sama aku. Kalau kalian mau ambil lah. Kenapa sampai seperti itu? Kalau aku sih secara ilmu ada masuk akal, tapi secara non ilmu mistik tadi itu karena sugesti aja. Kenapa? Memang kualitas besinya berat. Ya, kalau udah lengket sampai ke tanah itu ya ngangkatnya itu harus itu sebenarnya. Punya latar belakang seorang apa ya? Pengajar, Akademisi. ya kan? Akademisi. Nah, klub motor ini kan berbanding terbalik dengan apa ya? Dunia pendidikan ini gimana nih, Bang? Kenapa bisa begitu kira-kira? Dengar abang ke kampus gini juga. Ada saksinya? Ada saksinya kan? Tanyain sama dia. Mahasiswa. Bentuknya main dosen kali gitu ya. Jadi dulu karena udah tadi disebut kalau di kampus mahasiswa nyari kita tuh lihat ke parkiran aja. Oh ada bapaknya. Nah, karena sering aku bawa gitu. Belakangan ini aja sudah nggak aku bawa karena repot. Begitu kita parkir diduduk-duduki, difoto-fotoin, digini kan banjir, lecet, nggak tahu dia itu tadi mahal, unlimited pas tadi. Akhirnya aku jarang sekarang. Paling aku bawa yang aku punya sekarang yang CB yang aja, yang kalau dia rusak nggak gitu mahal. Dulu sering aku bawa. Itu ciri khas ya. Kalau cerita jawabnya tadi itu aku rasa memang itu pertanyaan kesekian ratus ini. Setiap kali bukan hanya acara begini ya. Di keluarga juga begitu. Tapi yang namanya hobi itu kan seperti itu. Siapa yang bisa mengukur hobi dari ya misalnya gini, aku dosen, terus hobiku harus menulis. Kan enggak juga. Jadi beda, hobi itu kan kewajiban ya. Kalau ada dosen hobinya mengajar, itu bukan dosen. Karena dia wajib mengajar. Betul nggak ya? Iya. Kan gitu kira-kira bang ya. Kalau wartawan hobinya mengetik, itu bukan hobi. Udah kewajiban. Ya itu. Nah, tadi aku udah sebut, itu aku dari bapakku. Bapakku tuh dulu penggemar, tapi dia Jepangan klasik. Turunnya dari situ. Yang kedua memang, ya itu tadi bahasanya yang keren sekarang itu profesional aja. Dulu waktu pertama jadi dosen sering ditegur. Waktu dulu pertama ya namanya masih baru-baru dosen muda. Orang uji pakai keper, pakai dasi, kita pakai li. Ya kan? Tegur, sering itu. Waktu dulu. Nah kebetulan kampus saya nggak begitu kaku selama kita ikuti aturan. Ya memang sekarang ini seperti dasi lah harus. Ya aku pasangan ada sih di apaku ini. Apalagi sekarang daring kan, daring loh kan, ngajar pakai laptop, atas pakai dasi, bawah celana pendek. Iya. Kalau dulu kan harus seperti itu. Nah itu kalau berbanding terbalik, tapi selama kita menjunjung tinggi profesionalitas nggak ada masalah. Tapi itu tadilah hobi kami ini. Tadi yang modalnya besar. Bayar nasi Kalau bungkus. kasih nasi bungkus cuman 10.000, tapi itulah bodohnya hobi kami tadi. Kami suka. Cuman kenapa nggak dibayar? Kita memang cari wadah kan. Karena itu tadi bukti bahwa memang kita kurang media. Suruhlah mereka konvoy, kasih aja tuh bensinnya 22 liter, mau itu. Kenapa? Memang nggak dikasih pun kami touring Keliling kemana-mana. terus. Nah, cuma kenapa akhirnya banyak yang
itu tadi akhirnya mengarah ke begal tadi. Medianya terbatas, coverlet dan tidak diwali sampai hari ini. Ya kita lihatlah yang mungkin yang klub besar boleh lah. Ya kan, tapi klub yang kecil-kecil itu Punya Pak Wagub lah ya. nggak berani aku. Ngeri itu ya. Besok dipanggil. Tapi anak-anak muda yang anak-anak kita sekarang, adik-adian kalian tuh yang lihat lah, yang ngumpul-ngumpul di lapang Merdeka, di istana, itu kan anak bangsa itu. Ya. Memang mereka itu kan ingin tunjukkan eksistensi, Eksistensi. namanya anak muda ya. Kalau nggak dibina, itu yang jadi tadi. Apa bahasa Medan? Pantang colok. Bar. Jadi- Coba. Darahnya itu masih muda. Kalau kayak kita ya udahlah. Gitu. Kalau itu nggak dibina, sampai hari ini belum ada pembinaan yang jelas. Dari siapapun, kalau ada silakan buat lagi kayak gini. Aku berani debat sama dia. Siapa dia? Yang bilang bahwa dia sudah membina itu. Mana tunjukkan. Ada sih, tapi 1-2 nggak konsisten. Tapi mau kita konsisten lah. Kayak tadi tuh, perawatan sampo kan harus konsisten. Jangan sekali sampo besoknya nggak lagi. Butuh lagi lah. Iya. Minimal seminggu sekali. Kalau dia naik motor sebulan sekali. Ada wadah itu, nggak usah lagi di sebulan sekali. Kita siap. Mudah-mudahan ada yang dengar ya kan. Tadi yang sebut tadi itu siapa? Coba sebutkan Bapak. Itulah pokoknya. Bapak itu ya. Bapak itu. Kalau perlu saya siap mediasi, hubungi aja kawan-kawan ini. Kita kasih banyak kegiatan yang bisa kita buat. Ya. Dan sangat satu lagi. Anak bikers itu anak motor tuh masanya real. Mau pilkada, masanya real. Catat bos. Yang mobil kada. Bentar lagi. Bentar lagi. Masa kita real. Asal Masanya bener. real. Nah, ada dulu yang bilang, kau lah jadi caleg. Aduh nggak kuat. Itu aku jadi caleg. Aku udah dibiayai sama negara kan. Kalau enggak mungkin juga aku jadi caleg. Untuk membina anak motor kan. Nah banyak mereka. Bisa bikin partai sendiri tuh Bang ya. Partai motor. Oke Tribuners, jadi cukup sekian ngobrol bisik-bisik kita kali ini ya. Jadi perlu dicatat juga bahwasannya kalau ada geng motor yang buat ulah itu cuman oknum lah, cuman oknum. Dan memang hobi motor ini apa ya dibilangnya, satu kebanggaan sendiri bagi orang-orang yang memang mencintainya. Dan yang terakhir memang itu harapannya kalau Ada bisa pembinaan. ya pembinaan lah, dinaungi kan begitu, jangan dibiarkan begitu saja. Jangan Kan kaperlek tadi ya? Jangan kaperlek lah. Dan yang Papan jelas pakai. kalau kalian mau pilkada nih kan, kalian ketua-ketua yang punya lo masanya real. Mori ini. Jadi nanti bisa dikontak di bawahnya. Oke Tribuners, jadi cukup sekian, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe dan Ya. di share. Oke, selamat jumpa.